Terima kasih sudah mampir di Rodas Channel. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Rara. Aku mau ngelanjutin video sebelumnya mengenai gimana rasanya lahiran normal dan lahiran sesar. Tapi bagi kalian yang lagi nonton ini tapi belum nonton yang part sebelumnya, part 1, ditonton dulu baru setelah selesai ke video ini ya. Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel aku supaya makin berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi gini, aku kan lahiran kedua ini di usia kandungan 41 minggu lebih 1 hari. Nah, sebelum memasuki 41 minggu, aku tuh udah ada rasa-rasa kalau misalkan aku melewati 40 minggu apakah baik-baik aja, kayak gitu kan. Pasti ada rasa cemas dikit. Nah, ya udah akhirnya aku konsultasi ke bidan aku by WhatsApp kan. Aku jabarkan bagaimana kondisi aku saat itu. Aku udah mengalami keputihan, kontraksi palsu, terus punggung aku udah pada sakit semua. Dan di situ bidannya bilang, alhamdulillah mbak, keputihan itu berarti udah mendekati persalinan. Mbak Rara tenang aja, santai aja, dibawa santai, dibawa senang. Seiring berjalannya waktu, di usia kandungan 41 minggu, aku udah mulai ngerasain kontraksi. Aku kan lahirannya kalau nggak salah hari Kamis ya, hari Kamis dini hari. Dan di hari Selasanya itu aku udah ngerasain kontraksi yang aku pikir adalah itu kontraksi beneran. Kontraksinya itu rasanya nyeri di area punggung gitu, nyeri head. Siapa yang di sini biasa nyeri head itu kayak gitu rasanya. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke bidan gitu, ke bidan sama suami. Dan sampai sana aku diperiksa, ternyata baru bukaan 1 longgar. Alhamdulillah akhirnya aku tuh ngerasain kontraksi, seneng banget karena lahiran sebelumnya belum pernah kan ngerasain. Bersyukur banget, kayak gini nih yang rasanya aku pengen rasain kayak waktu itu kontraksi tuh dateng gitu kan. Nah terus karena aku baru 1 longgar, karena diperiksa dalam, akhirnya aku baru ada flek darah gitu kan. Nah aku disaranin disuruh pulang dulu sama bidannya karena 1 longgar itu masih di fase laten. Fase laten itu biasanya sampai berjam-jam gitu kan. Makanya aku disarankan untuk pulang dulu, beraktivitas dulu. Dan aku disarankan untuk kembali lagi ke bidan itu hari Jumat katanya. Nah ya udah akhirnya kita pulang. Pulang ke rumah, aku tuh situasinya lagi renovasi atap rumah. Jadi aku tuh nginap di rumah mami dulu, di rumah orang tua dulu. Nah ya udah aku pulang ke rumahku. Di situ aku masih beres-beres. Alhamdulillahnya itu baru banget kelar renovasi atap. Jadi aku beres-beres rumah dulu, aku ngepel, nyapu dan sebagainya, pokoknya beres-beres. Aku beraktivitas. Terus setelah beres semuanya aku pulang ke rumah mami. Nah kebesokannya hari Rabu pagi aku udah nangis. Aku nangis karena aku udah nggak bisa tahan kontraksi aku. Tapi feeling aku bilang ini tuh belum waktunya ada lahir. Jadi aku tahan terus sambil aku makan yang ya pokoknya selama aku bisa makan, selama kontraksi itu hilang, aku sebisa mungkin aku makan karena aku butuh tenaga nanti ketika melahirkan kan. Habis itu aku juga minum madu dan lemon. Terus habis itu minum air putih yang banyak ya kan. Nah pas sorenya, Rabu sore, aku udah nggak kuat banget, bener-bener nggak kuat. Aku akhirnya sama suami pergi lagi tuh ke bidan hari Rabu keesokannya. Padahal aku disuruhnya hari Jumat kan, tapi hari Rabunya aku pergi ke bidan. Nah di bidan ternyata aku dicek itu aku udah memasuki bukaan 3. Alhamdulillah udah naik kan. Ya udah akhirnya aku disuruh stay di situ, disuruh cari kamar, pilih kamar. Terus ya udah sampai sana aku lupa deh entah disuruh minum atau disuntik
itu untuk ngebersihin ini loh, pupuknya dibersihin dulu. Jadi bener-bener habis disuntik atau disuruh minum, aku lupa, aku bersihin itu supaya tujuannya apa, supaya nanti ketika lagi lahiran bayinya nggak keluar bersama pupuk gitu. Nah habis itu udah pilih kamar, aku duduknya di jimbol. Alhamdulillah disediakan jimbol, karena cuman berbaring doang nungguin kontraksi tuh aku nggak bisa. Malah kalau aku tuh lebih ke berasa banget nyerinya. Jadi aku duduk di jimbol, aku pegangan sama suamiku sama abang, sambil aku minta di usapin bagian tulang ekornya tuh. Kalau diusap-usap itu amat sangat terbantu banget mengurangi rasa nyeri. Nah abis itu udah makin gak kuat, aku sekitar jam 8 aku minta dicek lagi aku udah bukaan berapa. Kayak sabaran banget emang orangnya. Aku minta dicek lagi, itu ternyata aku baru bukaan 6. Ya Allah, lama banget rasanya. Perasaan orang-orang tuh pada cepet-cepet aja deh. Kenapa ini kok lama ya kan? Banyak dosa kali ya Allah, istighfar terus habis itu akhirnya pas jam 8 itu aku minta, yang tadinya aku di kamar, aku minta stay di ruang tindakan aja, karena untuk mondar-mandir antara ruang kamar sama ruang tindakan itu kayak ngabisin energi banget buat aku ya. Ya udah, aku itu nggak apa-apa katanya di ruang tindakan aja. Terus akhirnya nafas aku udah makin gak beraturan. Aku minum udah tiap kali kontraksinya berhenti aku minum, pokoknya minum terus, karena ngos-ngosan, tarik napas, buang napas tuh udah berantakan banget. Harusnya jangan kayak gitu. Buat kalian mesti banget tetap jaga nafasnya. Terus abis itu di jam 11 aku minta lagi dong dicek bukaannya. Sebenarnya tuh nggak boleh sering-sering dicek bukaan berapa. Karena apa? Karena dikhawatirkan bukaannya itu malah turun karena vaginanya tegang kayak gitu. Di jam 11 itu aku minta dicek, aku udah di bukaan 8. Alhamdulillah banget, tinggal 2 cm lagi. Tapi tuh rasanya aku udah kayak, ya Allah, udah sesakit ini gitu loh. Udah rasanya kayak mau ngeden banget gitu, padahal tuh belum bukan lengkap kan. Terus kata bidannya, ditunggu ya mbak, ditunggu mbak Rara, semangat, sabar. Pokoknya bidannya itu menjaga banget pikiran aku supaya aku nggak nyerah dan minta untuk sesar. Karena aku pokoknya jangan sampai pikiran kita tuh dibuat stres, karena kalau kita stres takutnya air ketubannya nanti jadi hijau, kayak udah nggak jernih lagi takutnya, karena janinnya itu ntar pup. Kalau janin pup ntar air ketubannya warna hijau kan, gitu. Jangan sampai, dan jangan sampai kita sesar juga. Nah terus ya udah tuh jam 11.45 abang tuh minta izin ke aku, sayang aku mau sholat hajat dulu ya, minta diberi kelancaran, keselamatan gitu kan. Terus aku sebenarnya nggak mau, jangan tinggalin aku, karena aku pengen terus pegang abang kan. Terus aku mau sholat sayang, supaya kamu lancar kayak gitu. Ya udah, tapi panggil perawat yang lain dulu supaya aku dijagain. Aku nggak mau sendirian, takutnya bentar lagi aku lahiran gimana, nggak mau sendiri kayak gitu kan. Terus ya udah, akhirnya dipanggil bidannya, tukeran sama abang, dan abang sholat. Alhamdulillahnya ketuban aku langsung pecah, piar gitu. Tuh rasanya ketuban kan anget banget ya, dan aku anget banget tuh. Terus abis itu bidannya langsung persiapan tindakan aku lahiran normal, manggil dokter dan bidan lainnya. Terus pas semuanya udah kumpul, sambil nungguin bayinya keluar, kepalanya keluar,
rambutnya keluar, maksudnya rambut bayinya keluar. Abang datang, ya udah tuh aku udah disuruh persiapan, ancang-ancang posisi aku mau lahiran. Kan tadinya aku miring, tiduran miring doang ke kiri, terus akhirnya aku ancang-ancang mau lahiran, tangan dan kakinya gimana diatur sama itu. Terus aku disuruh ngeden ketika sudah ada aba-aba. Ketika kontraksi datang itu aku disuruh ngeden, karena kalau nggak ada kontraksi ngedennya tuh pun percuma. Jadi kalian tuh kalau mau ngeden ketika kontraksi itu datang, itu bener-bener lagi mulus-mulusnya pengen banget ngeden kayak pup kayak gitu. Terus alhamdulillah akhirnya belum, rambutnya keluar, udah tuh aku udah disuruh ancang-ancang, ayo ngeden ya, sambil lehernya tuh aku disuruh nempel sama lehernya tuh nempel, dagunya tuh nempel gini sambil ngeden. Itu ya ngeden ya, 1 2 3 gitu. Biasanya 1 2 3. Pokoknya ngedennya itu jangan sampai bersuara, sebisa mungkin jangan bersuara, dan sambil tersenyum gitu lah. Terus alhamdulillah 4 kali ngeden bayinya keluar tuh. Itu pokoknya 4 kali ngeden. Di ngedenan kedua kepalanya keluar, selebihnya aku ngeden buat ngeluarin badan sama kakinya, plus ngedenin buat ngeluarin ari-arinya kayak gitu. Kayak gitu. Terus ternyata alhamdulillah aku diberi kepercayaan sama Allah, aku bisa melahirkan secara normal. Abis itu bayinya tuh langsung dikasih ke aku langsung peluk bayinya, si Nazia, aku langsung suruh peluk. Aku bisa ngerasain langsung ngasih IMD ke anak, inisiasi menyusui dini. Itu rasanya bonding ke anak tuh lebih deket ya. Udah IMD itu aku di situ disuruh 20 menitan. Nah, di 20 menitan itu sambil aku masih dijahit, aku karena ada digunting ya. Aku nggak bisa utuh, dibandingkan robek aku mendingan digunting. Nah, digunting itu aku sama sekali nggak berasa waktu itu. Karena mungkin aku dibius kayaknya. Aku dibius, digunting, jadi aku nggak berasa. Dan ketika plong itu rasanya benar-benar plong, kayak abis pup. Gimana sih? Pup yang tadinya kebelet pup banget, saya kira udah keluar pup, itu rasanya lega kan. Nah kayak gitu, rasa sakitnya itu udah nggak ada lagi. Rasa sakit kontraksi itu, pokoknya rasa sakit normal itu bener-bener berasa ketika lagi kontraksi. Selebihnya tuh kayak nggak ada rasa sakit apa-apa kayak gitu. Terus ya udah, sambil ini ternyata aku itu ada lilitan 2 kali bayinya ada lilitan 2 kali. Di USG sebelumnya aku baik-baik aja, nggak ada hambatan apapun, normal-normal semua, sehat-sehat semua. Tapi ternyata pas lahiran itu kenapa prosesnya lama, ternyata aku ada lilitan 2 kali di bayi. Alhamdulillahnya bisa lahir dengan selamat gitu kan. Pas keluar langsung nangis, langsung ditempelin ke aku gitu. Nah setelah 20 menit IMD, alhamdulillah ASI aku keluar. Senang banget, karena di lahiran aku yang pertama ASI aku sampai 3 hari baru bisa keluar coba, karena nggak IMD sama sekali. IMD tuh penting banget tuh ya teman-teman, jangan sampai pokoknya pas kalian lahiran pas kalian hamil, pastikan kalian itu mendapatkan fasilitas IMD, terus mendapatkan fasilitas sekamar dengan bayi kalian gitu. Itu penting banget. Kalau kalian nanya gimana, jadi enakan mana, normal sama sesar? Ya tentu yang normal ya. Kenapa? Karena dari segi recovery-nya itu lebih cepat yang normal. Terus kalau aku kemarin tuh jahitan yang di normal tuh 2 minggu tuh udah nggak berasa sakit, kayak
udah nggak berasa sakit gitu loh. Sedangkan kalau misalkan sesar itu benar-benar sakitnya tuh sampai bertahun-tahun. Jujur aku kan di jarak kehamilan yang pertama dengan kedua itu kan 18 bulan ya, dan itu selama aku hamil dan selama aku selesai dijahit, aku tuh ngerasain banget perut bekas sesar aku tuh masih sakit, masih berasa. Jadi kebayang gak sih rasanya sakit 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 dijahit vaginanya plus sakit ini, sakit sesarnya tuh masih berasa kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi hamil, semangat, berdayakan diri supaya kalian bisa lahiran normal. Kalau yang janinnya sehat-sehat ya, kalau yang kesehatan janin dan ibunya sehat, kalian dimaksimalin banget supaya lahirannya normal. Karena kalau kita nggak ada ilmu sama sekali untuk lahiran normal, kalian nggak bisa yang namanya lahiran normal gitu loh. Jadi semangat. Oh ya, bagi kalian yang melebihi HPL, itu gimana sih tipsnya menghadapi HPL lewat, itu kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Post sebelumnya aku udah ngasih tahu tips-tips menghadapi HPL lewat gitu. Oke, sekian, terima kasih udah nonton aku sampai habis. See you di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosmed kalian. Thank you.